Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban kecelakaan pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport. Pangdam 14 Hasanuddin Maijen Bangunawoko memastikan adanya satu orang korban berhasil ditemukan. Korban ditemukan di Juara, tepat di sebelah utara puncak Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep yang menjadi lokasi puing pesawat ATR 42500 sebelumnya ditemukan. Ada kabar gembira bahwa tim kita selain berhasil mengevakuasi beberapa puing dari pesawat, rupanya tadi sudah saya yakinkan kepada tim yang di depan melalui komunikasi radio bahwa sudah ditemukan satu korban. Dan sekarang sedang berupaya untuk kita evakuasi ke Posko Ajudi. Evakuasi satu korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Sarau, Pangkep, Sulawesi Selatan terkendala cuaca pada hari Minggu. Cuaca buruk dan medan yang terjal membuat tim SAR gabungan kesulitan melakukan evakuasi korban. Rencananya, evakuasi akan dilakukan melalui jalur udara Senin pagi. Sementara itu, 9 korban kecelakaan pesawat masih dicari keberadaannya. Tempat untuk dilakukan evakuasi besok pagi dengan menggunakan karakal. Kalau memang besok cuaca tidak memungkinkan untuk menurunkan hoist, kita akan mencoba untuk berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan teman-teman Manggalakmi untuk memberikan untuk mencari jalur yang terdekat dan termudah untuk melakukan evakuasi. Sebelumnya, pesawat ATR 42500 hilang kontak di Pegunungan Kars Maros, Pangkep, Sulawesi Selatan. Pencarian dilakukan melalui udara dan juga darat untuk menemukan pesawat dan juga penumpang. Tim Liputan Kompas TV. Pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Sulawesi Selatan kembali dilanjutkan hari ini, Saudara. Cuaca menjadi kendala saat tim SAR melakukan evakuasi. Lalu bagaimana dengan hari ini? Kita akan tanyakan langsung kepada Kepala Seksi Operasi Basarnas Makassar yang sudah terhubung bersama kami, Bapak Andi Sultan. Bapak Andi, selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, untuk pencarian hari ini pada pukul 06.40 tadi kami sudah memberangkatkan satu tim yang memang berkonsentrasi untuk melakukan evakuasi, yang dimana yang kemarin yang tidak sempat dievakuasi karena cuaca yang tidak memungkinkan untuk dilakukan evakuasi. Kami sudah mencoba untuk melakukan sistem jetrik namun tidak berhasil, maka dari itu kami mengambil opsi yang ketiga dengan menggunakan menuju ke lokasi dan dibantu oleh warga sekitar, yang dimana warga sekitar yang sering beraktivitas mencari madu di tempat tersebut. Oke, kalau untuk dan cuaca, Pak Andi, untuk cuaca Mbak? pagi ini di sana seperti apa, Pak Andi? Ya, update cuaca pagi ini pada pukul 7, memang tadi kami sudah dikonfirmasi sama BMKG di wilayah saat ini di sini memang terprediksi untuk hujan ringan. Dan memang pada pukul 7 tadi telah terjadi hujan ringan dan sampai saat ini masih hujan ringan seperti itu. Oke, kemarin kan rencananya akan menurunkan heli karakal, tapi dengan cuaca seperti ini berarti kemungkinan opsi untuk melalui udara sangat sedikit ya, Pak? Ya, mudah-mudahan ke depannya nanti ini sebenarnya sudah mulai terhalang lagi sama kabut, tapi mudah-mudahan nanti ada keajaiban bisa mendukung dalam pelaksanaan operasi SAR, cuaca bisa mendukung. Amin, itu harapan kita semua tentunya. Pak Andi, bisakah digambarkan kepada kami bagaimana nanti plan ataupun rencana pemetaan pencarian untuk hari ini? Ya, untuk hari ini kita membagi 4 seru. Yang memang masing-masing berkonsentrasi. Seru satu itu berkonsentrasi di wilayah puncak juga, yang dimana ditemukan puing-puing, tetapi kita memperluas radius dalam pencarian tersebut. Itu membagi 4 sektor dalam pencarian. Oke, dibagi 4 sektor, salah satunya apakah
akan difokuskan juga untuk titik di mana ditemukannya jenazah yang sudah ditemukan, satu jenazah, Pak? Ya, ya itu adalah sektor keempat. Oke. Sektor keempat kita tetap melakukan sembari untuk melakukan evakuasi, kami tetap melakukan SAR di wilayah tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan di wilayah tersebut juga bisa terindikasi masih ada korban. Oke, kru sudah dibagi beberapa titik, tapi kalau tadi yang mengenai jenazah yang sudah ditemukan, Pak, bagaimana proses evakuasinya? Nanti alurnya akan dibawa kemana? Ya, untuk sementara tetap di posko dan sesuai dengan SOP kita akan mengevakuasi dan menyerahkan ke pihak yang berwajib itu DVI, dan untuk selanjutnya akan ditangani oleh di Rumah Sakit Bayangkara. Oke, sejauh ini sampai dengan pagi hari ini, Pak Andi, apakah sudah ada temuan-temuan baru seperti mungkin serpihan atau puing-puing? Seperti kemarin kan ada temuan 3 besar begitu ya, badan pesawat, ekor pesawat, dan sebagian dari jendela. Apakah sudah ada temuan baru pagi ini, Pak? Ya, untuk pagi ini teman-teman masih proses dalam perjalanan ke wilayah sektor. Dan mungkin nanti kami update apabila ada perkembangan. Oke. Tadi Bapak sebenarnya menyinggung sedikit mengenai apakah pencarian hari ini juga akan turut melibatkan warga lokal yang tampaknya ini sangat sekali membantu. Apakah hari ini warga lokal juga turut serta untuk proses pencarian lanjutan? Apakah ada tambahan personil atau bagaimana, Pak Andi? Ya, jumlah personil yang saat ini terdaftar di posko itu 1.007 personil dengan berbagai instansi dan potensi-potensi yang ada. Ada tambahan personil melihat cuaca saat ini memang. Ya. Oke, Pak Andi. Ya, untuk tambahan personil. Silakan Bapak. Ya, untuk tambahan personil kemarin ada tambahan sekitar 10 personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan operasi SAR. Oke. Pak Andi, ini sebagai sekaligus juga konfirmasi kami kemarin informasinya bahwa ada black box yang ditemukan, tapi tampaknya ini bukan black box namun alat pendeteksi radar. Tapi kalau ada temuan ekor pesawat begitu Pak, apalagi kan letak dari black box sendiri ada di belakang pesawat. Apakah memang kemarin ada temuan baru terkait dengan black box ataupun sudah ada informasi kira-kira titik mana black box ini berada? Ya, untuk kami masih tetap berfokus dengan korban, sembari juga tetap juga melakukan pencarian untuk black box. Oke, Pak Andi, mungkin sekali lagi yang ingin saya tanyakan mengenai pencarian lanjutan hari ini, apa yang menjadi tantangan terbesar kira-kira Pak untuk hari ini selain dengan cuaca? Ya, tantangan terbesar masalah jalur yang ekstrim yang dilalui untuk melakukan evakuasi ini. Karena harus kalau harus melakukan repli, selain itu harus menyeberang di tebing-tebing yang terjal. Oke, lanjutnya nanti jenazah ataupun korban ini akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara begitu ya Pak ya? Untuk dilanjutkan proses postmortem. Iya. Oke, Bapak, untuk pencarian nanti titik fokusnya apakah dari 4 titik tersebut ada yang menjadi titik yang akan difokuskan sekali? Misalkan salah satunya tadi ada di puncak dari Gunung Bulu Saraung? Ya, ya. Yang kita memang yang di penemuan korban, Bada. Yang di penemuan korban kemarin kami akan memperluas wilayah tersebut dalam melakukan SAR. Oke, seberapa luas Pak area yang dicari untuk hari ini? Untuk radiusnya mungkin kami akan memperluas sampai 3 kilo radius dari titik penemuan korban yang kemarin. Oke. Pencarian sudah dilangsungkan hari ini Pak, sejak pukul berapa tadi? Iya, pada pukul 06.40. 06.40 waktu Indonesia Tengah ya Pak? Ya, Oke, kita akan perbarui tentunya informasi dari sana. Terima kasih atas waktunya Bapak Andi Sultan
kasih Terima Ops kasih, Bu. Basarnas Makassar. Selamat bertugas kembali. Semoga pencarian dapat berlangsung dengan aman dan lancar hari ini. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Saudara, tetaplah bersama kami. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi diduga korsleting listrik sebuah rumah konveksi di kawasan Tambora